Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Program makan siang gratis yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran dilakukan uji coba di Tangerang, Banten pada Kamis 29 Februari. Simulasi ini dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun meninjau langsung simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug. Setidaknya ada 4 menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu tersebut diklaim memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun wilayah Tangerang dipilih menurut Erlangga karena memiliki sekolah 3 tipologi nasional, perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga ideal menjadi pelting percobaan. Diketahui KPU RI masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024, namun program Prabowo Gibran sudah mulai dipersiapkan dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, untuk program makan siang gratis yang ditetapkan mencapai Rp15.000 per anak. Anggaran ini merata untuk seluruh daerah di luar program susu gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di ya. Setelah ini kita mau di porsi di nasinya atau yang siomaynya, porsi anak-anak dalam kelas, siomaynya ada anak-anak. Ini yang supply dari mana ya? Nah, itu UMKM. Itu bikin berapa banyak? Hari ini ya, hari ini 51 mas kan? Satu kan. Biasanya kalau jualan di warung berapa? Jadi cocok harga 15.000. Ya, kalau bisa Bapak untuk sekarang tambahin kan semuanya pada naik ya. Tolong ya. Karena ini kan anak-anak gitu. Semuanya mana? somay itu somay, kita piringnya somay. Somay satu porsi yang anak-anak isinya apa aja, coba Bu, silakan Bu. Kita juga dulu suka jajan somai. Baik Bapak, untuk ini Bapak untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 500 Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat.
Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Simulasinya belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datangnya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang ini belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lagi Dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan agak 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. lain aja, Pak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Semua masuk ke sini, mereka packing di sampai satu porsi yang anak-anak isinya apa aja, coba Bu silakan Bu.
Kita juga dulu suka jajan somai. Untuk bibit untuk somai kebutuhan dalam satu kali makan ada sekitar 595 kalori. Di sini ada somai 3 potong dengan kentangnya 1 buah sedang, telur rebus 1 biji untuk protein hewani. Protein nabatinya di sini kita ada 1, lalu dicampur tepung kacang dan serta dilengkapi dengan kuah. Jadi ini lebih sedikit dari jatah anak-anak. Jatah anak-anak somainya ya. Ini baru satu. Jadi kita makan. Itu bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan antara sekolah dan UMKM. Nah, multiplier efeknya seperti apa? Tetapi tadi menjadi catatan juga dari bahan presentasi bahwa literasi gizi itu menjadi penting karena trennya adalah makan gratis ini kan untuk gizi yang lebih baik, tetapi ada tantangan makanan tidak sehat di sekitar sekolah yang mempunyai daya tarik bagi anak-anak. Biasanya anak-anak kan lebih suka pada hal yang instan. Waktu SD juga kita carinya gitu. Jadi di sekolah dulu waktu SD dapat susu, dapat bubur kacang hijau, tetapi di luar sekolah ada yang pedagang yang dibungkus plastik warnanya orange. Itu langsung dibeli sama anak-anak. Belum segala macam yang lain. Jadi ini menjadi sebuah tantangan. Kedua tentu juga berapa biaya yang pas dan berapa menu apa saja yang bisa disediakan, jenis protein apa saja yang bisa digunakan. Jadi artinya berbagai protein dicoba, kemudian juga lokal catatan tahanan pangan lokal itu menjadi penting sehingga asupan itu menjadi asupan yang tersedia di lokal. Jadi jangan sampai nanti asupannya harus dalam tanda petik harus impor. Nah ini beberapa hal yang menjadi catatan. Itu bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan antara Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Perekonomian menggelar uji coba program makan siang gratis pada Kamis 29 Februari. Adapun program ini identik dengan janji kampanye milik pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Namun Erlangga enggan untuk mengaitkan simulasi ini dengan program unggulan Capres-Cawapres tersebut. Menurut Erlangga, program ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Erlangga berujar uji coba ini akan direplikasi di berbagai daerah. Dalam proses uji coba makan siang gratis ini, pemerintah menyediakan makanan dengan harga Rp15.000 per porsi. Terdapat 4 jenis menu makanan yang ditawarkan dalam simulasi ini, mulai dari nasi dan ayam goreng, siomay, gado-gado, serta nasi dan semur telur. Menu-menu tersebut dianggap sudah memenuhi kandungan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak, seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga vitamin. Jadi tadi aksara singkatan dari apa tadi? Anak sehat dan sejahtera. Nah ini satu nama yang catchy, yang menarik. Nah secara nasional kita melihat bahwa tantangan untuk program makan gratis ini karena akan juga prioritasnya pada SD, SMP, kemudian prioritas daerah dan program prioritas dan percobaan ini menjadi sangat krusial karena ini nanti akan direplikasi di berbagai daerah dan kami juga ingin mengencourage daerah-daerah lain yang bersedia menjadi percontohan atau simulasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tangerang. Dan saya dengan ruangan di SMP 2 ini sudah sangat impresif dan baik. Tentu kita berterima kasih kepada pemerintah Tangerang yang perhatian kepada pendidikannya luar biasa.
Dan kemudian yang tentu yang berikut nanti ada beberapa program lain yaitu tentang ibu hamil, kemudian makanan balita. Nah itu juga dari Pak Bupati bisa membuat model. Program makan siang gratis milik Paslon 02 Prabowo Gibran rupanya ikut disorot oleh Bank Dunia. Bank Dunia menilai bahwa program ini perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Sorotan dari Bank Dunia ini pun mendapat respons dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Dalam keterangannya pada Rabu 28 Februari di Balai Kota Solo, Gibran menyampaikan terima kasih atas sorotan Bank Dunia tersebut. Gibran memastikan bahwa program makan siang gratis ini tentunya sudah melalui proses diskusi. Namun Gibran enggan untuk menjelaskan secara detail lantaran dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo. Terkait anggaran yang disediakan per anak untuk makan siang dan susu gratis sebesar Rp15.000, Gibran menjelaskan bahwa pihaknya masih mendiskusikan hal tersebut, termasuk apabila ada kemungkinan penurunan ataupun peningkatan anggaran nantinya. Mas, tadi sedikit ngulang Terakhir, tadi, pertanyaan tadi terakhir yang ngulang tadi Mas soal yang Bank Dunia sudah memberikan warning defisit anggaran tadi Mas. Terima kasih untuk evaluasinya. Itu ngaruh Ya, nggak akan ke program kami Mas? tindak lanjuti lagi. Kalau ke Kita program-programnya ingin kira-kira program ini bisa tetap jalan. Ya. Yes? kira-kira akan ada evaluasi terkait itu juga. Ya nantilah ya. Mas. Luar biasa. Oke ya, bukan saya. Mas, tadi sedikit Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.